mempercepat penanganan COVID-19, Gubernur Kalimantan Selatan kembali adakan video conference. Resmi ditunda pelaksanaan SKB CPNS 2020. Seleksi Paskibraka ditunda. Upaya memutus rantai penularan COVID-19, Popda Kalimantan Selatan ditunda. Syarat pengambilan SK kenaikan pangkat, PNS wajib tanam pohon. Warga Balangan dapatkan keringanan tagihan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Anastasia Emilia Putri, berikut batarbangan selengkapnya. Menyikapi adanya kebijakan pemerintah tentang physical distancing dalam menghadapi COVID-19, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur kembali mengadakan video conference bersama Bupati atau Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Kamis 2 April 2020. Menyikapi adanya kebijakan pemerintah tentang physical distancing dalam menghadapi virus COVID-19, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur kembali mengadakan video conference bersama Bupati, Wali Kota Kalimantan Selatan, Kamis 2 April 2020. Wabah COVID-19 yang semakin merisaukan ini membuat pemerintah baik itu pusat, provinsi, dan juga kabupaten atau kota selalu berkoordinasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Dalam video conference yang berlangsung, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur menghimbau untuk bersama-sama bekerja dalam memerangi COVID-19 ini, guna pemutusan penularan virus yang semakin meningkat, dengan cara saling menjaga kesehatan, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di Banua kita ini. Bupati Balangan, Ansyaruddin menyampaikan ada 3 arahan yang diberikan oleh Gubernur pada Bupati atau Wali Kota Kalimantan Selatan. Ada 3 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu perpanjangan status darurat. Yang pertama itu berkaitan dengan perpanjangan status darurat, kemudian dengan pembatasan orang yang datang dari tempat kita atau daerah kita, ya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh daerah. Lanjut Ansyaruddin, untuk tim gugus tugas penanganan COVID-19, pihaknya akan segera mensurvei tempat yang siap dijadikan sebagai posko pengawasan bagi orang yang datang dari luar daerah Kabupaten Balangan. Nah, ini kami pada hari ini akan survei ke lapangan, akan membentuk posko, antara lain posko perbatasan antara Amuntai dan Balangan. Nanti akan kita taruh di sana posko, kemudian Berabai dan Balangan. Yang ketiga adalah Tabalong dan Balangan. Nanti kita taruh di sana posko, kemudian juga ada beberapa orang yang kita tempatkan di sana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif menjelaskan, untuk rapid test ini lebih diprioritaskan bagi warga yang mendapat gejala ke arah indikasi yang terkena COVID-19. Penggunaan rapid test ini kita sementara ini karena sangat terbatas. Kami lebih memprioritaskan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai gejala mengarah ke COVID-19. Kalau pengadaan kita sendiri sudah lengkap, sudah datang, mungkin kita akan sisir hampir seluruh masyarakat yang mempunyai risiko. Dalam hal ini, Kabupaten Balangan telah menganggarkan dana 10 miliar untuk penanganan COVID-19 dan mendapatkan fasilitas alat pelindung diri lengkap sebanyak 30 set, baju APD 40 lembar, dan rapid test 40 dari bantuan provinsi yang sudah dibagikan ke seluruh rumah sakit serta puskesmas. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi menunda pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS tahun 2020. Hal ini dikarenakan oleh situasi wabah COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi menunda pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS tahun 2020. Hal ini dikarenakan oleh situasi wabah COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap SKB pada pengumuman hasil SKD, diminta agar tetap memantau website BKPPD masing-masing daerahnya untuk menunggu keputusan pelaksanaan SKB yang akan ditentukan. Kabid Pengembangan Pegawai dan Mutasi BKPPD Kabupaten Balangan, Sumedi mengatakan, penundaan jadwal pelaksanaan SKB CPNS ini menyusul status tanggap darurat pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah hingga jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Ada 286 peserta yang lulus untuk bisa melanjutkan pada tahap SKB, tetapi sesuai dengan edaran Permenpan kemarin, maka pelaksanaan SKB-nya ditunda karena sedang adanya wabah COVID-19 atau Corona. Sedangkan pelaksanaannya kita masih menunggu tindak lanjut dari kebijakan Permen RB kapan, dan nanti tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kita kemarin sudah dimintai data termasuk jumlah peserta, tempat pelaksanaannya, dan kegiatan kita seperti tahap SKD kita insya Allah akan melaksanakan dengan secara mandiri, yaitu dilaksanakan di Kabupaten Balangan dan tepatnya juga insya Allah juga tidak berubah, tetap di Aula Inspektorat. Lanjut Sumedi menerangkan, terkait dalam hal ini adalah penting bagi peserta yang sudah lulus agar tetap konsisten belajar demi mencapai hasil SKB yang maksimal. Untuk para peserta yang mungkin sudah mereka lihat sendiri, dan yang lulus, harapan kami mereka tetap bisa terus memantau pengumuman-pengumuman yang kami akan upload, kami akan tayangkan melalui website kami di BKPPD Info. Dan yang terpenting lagi bagi yang sudah lulus adalah supaya mereka tetap untuk konsisten belajar karena SKB ini yang menentukan. Salah satu peserta CPNS yang lulus ke tahap selanjutnya, Hajah Nadia menanggapi perihal mengenai penundaan SKB ini. Dirinya akan tetap optimis dalam belajar untuk menambah wawasan pengetahuan tentang formasi yang ia pilih. Menanggapi hal itu sendiri, saya sebagai salah satu peserta, sebenarnya kalau dari sisi positifnya, saya bisa belajar lebih banyak, lebih ada waktu kesempatan lagi untuk mendalami bidang yang saya ikuti dalam bidang SKB. Maksud saya dalam ujian SKB saya bisa lebih mempelajari materi karena saya ikut pengelola pengadaan barang dan jasa. Maka saya bisa lebih belajar tentang pengadaan barang dan jasa secara lebih detail karena waktunya lebih banyak. Beriringan dengan itu, Nadia berharap semoga hasil yang didapatkan nanti memuaskan dan bisa mengemban tugas serta bertanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Nadia berpesan kepada seluruh peserta CPNS yang lulus ke tahap selanjutnya agar selalu menjaga kesehatan, belajar dengan baik dan bisa mengikuti ujian SKB sampai dengan selesai. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menindaklanjuti pandemi COVID-19, seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan latihan Paskibraka tingkat Kabupaten Balangan ditunda. Menindaklanjuti pandemi COVID-19, seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan latihan Paskibraka tingkat Kabupaten Balangan ditunda. Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Arsidia Nur Fauzi mengatakan pada awalnya seleksi Paskibraka untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 sampai 14 April 2020. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, maka proses seleksinya ditunda dengan batas waktu yang belum ditentukan. Rencananya memang seleksi Paskibraka untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan itu tanggal 13-14 April. Berhubung adanya COVID-19 ini, maka dinyatakan proses seleksinya ditunda dengan batas waktu yang masih belum ditentukan.
Itu untuk sementara mereka yang akan kami kirim itu sampai sekarang masih mengikuti proses latihan. Lanjutnya, Arsidianor Fauzi mengatakan kegiatan latihan tersebut masih dilaksanakan dan tidak dihentikan total. Senada dengan Arsidianor Fauzi, pembina Paskibraka Kabupaten Balangan, Hendy Hidayat mengatakan 6 peserta Paskibraka yang akan diikutsertakan pada seleksi provinsi masih melakukan pelatihan dan pembekalan tiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara untuk pelaksanaan pelatihan tingkat kabupaten nantinya kalau ada kondisi memang bagus, akan dimulai pada bulan Juli. Anak-anak yang 6 orang itu masih melakukan pelatihan atau pembekalan dari kami, dan artiannya mereka pun tidak semaksimal mungkin karena dengan kondisi kita yang saat ini. Jadi anak-anak itu kami panggil, kami latih di sini hanya 1 minggu 3 hari 3 kali, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terus untuk pelaksanaan yang tingkat kabupaten itu nantinya kalau kondisi memang sudah bagus itu akan kita laksanakan dimulai pada bulan Juli. Lanjutnya, Hendy menyampaikan untuk seleksi provinsi yang ditunda, berarti akan ada penambahan waktu latihan, karena pada saat ini sudah melaksanakan pelatihan selama 13 kali. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menyikapi pandemi COVID-19, pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan resmi ditunda. Menyikapi pandemi COVID-19, pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Kalimantan Selatan resmi ditunda. Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Bambang Mulyadi mengatakan, Popda seharusnya dilaksanakan tanggal 31 Maret hingga 4 April 2020. Untuk pelaksanaan Popda yang seharusnya tanggal 31 Maret sampai tanggal 4 April berdasarkan informasi surat dari Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi yang seharusnya tanggal tersebut itu ditunda karena ada beberapa hal keterkaitan dengan keadaan khususnya di daerah kita Provinsi Kalimantan Selatan terkena wabah virus corona, sehingga pelaksanaannya ditunda sedangkan tanggal maupun waktunya belum bisa ditentukan. Lanjutnya, Bambang Mulyadi mengatakan sebelum adanya instruksi penundaan, pihaknya menyampaikan kepada seluruh pelatih maupun pembina cabang olahraga yang dilombakan agar membuat jadwal latihan dan terus dimonitoring. Adapun cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Popda, sepak bola, voli, silat, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, bola basket, dan sepak takraw. Kemudian, akibat penundaan terkait pandemi COVID-19, Bambang Mulyadi berpesan agar para atlet untuk menjaga fisiknya atau tetap berlatih di rumah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan mewajibkan pegawai negeri sipil yang naik pangkat baik golongan 3 dan golongan 4 untuk menanam pohon. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Kabupaten Balangan mewajibkan pegawai negeri sipil atau PNS yang naik pangkat baik golongan 3 dan golongan 4 untuk menanam pohon. Kasih Pengendalian Pencemaran Lingkungan Herdinan mengatakan, yang ditanam bersumber dari Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH 25 pohon dan 1 pohon dari PNS yang naik pangkat. Dari pemerintah daerah diwajibkan siapa yang naik pangkat dari golongan 3 sampai golongan 4. Dari golongan 4 diwajibkan menanam pohon tersendiri. Nantinya 25 pohon dari KPH, 1 pohon di sini. Dan selanjutnya langsung ditanam oleh yang pihak bersangkutan. Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Tamrin yang ditemui saat menanam pohon di hutan kota Balangan mengatakan pelaksanaan penanam pohon ini selain sebagai salah satu syarat, juga sebagai rasa syukur bagi PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat. Melaksanakan penanaman pohon sebagai salah satu syarat dan wujud kesyukuran kami bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan kenaikan pangkat, itu
minta untuk menanam pohon. Ini tujuannya untuk gerakan hijau dan peduli lingkungan yang dicontohkan oleh seluruh pegawai negeri sipil. Pada kenaikan pangkat periode April 2020 ini, tercatat ada 31 PNS golongan 4A ke atas dan 374 PNS golongan 3D ke bawah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang menggratiskan listrik 450 VA bersubsidi dan diskon 50% untuk listrik 900 VA bersubsidi, PLN ULP Paringin siap untuk melaksanakannya. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Natasha Emilia Putri dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menggratiskan listrik 450 VA bersubsidi dan diskon 50% untuk listrik 900 VA bersubsidi, PLN ULP Paringin siap untuk melaksanakannya. Hal ini dijelaskan manajer perusahaan listrik negara ULP Paringin, Ragil Catur Apriyandani saat ditemui di kantor PLN ULP Paringin, Jumat 3 April 2020. Ragil Catur menjelaskan, untuk listrik pasca bayar 450 VA, pembayarannya digratiskan selama bulan April, Mei, dan Juni, dengan catatan tagihan bulan Maret sudah lunas. Dan untuk yang prabayar atau token, dilihat berdasarkan pemakaian tertinggi selama 3 bulan terakhir. Untuk selanjutnya akan diberikan token listrik gratis. Kemudian listrik pasca bayar 900 VA bersubsidi diberikan diskon 50% untuk pemakaian bulanan, dengan catatan tagihan bulan Maret sudah lunas. Dan untuk yang prabayar atau token, dilihat berdasarkan pemakaian tertinggi selama 3 bulan terakhir, untuk selanjutnya akan diberikan diskon 50% token listrik. Kemudian untuk yang KWH meter pasca bayar, yang daya 900 VA subsidi, itu juga diskon 50%. Jadi nanti kalau tagihan rekening April keluar, misal tagihannya pelanggan 100.000, pelanggan hanya membayar 50%-nya saja, yaitu 50.000, seperti itu. Lebih lanjut, Ragil Catur menerangkan, untuk membedakan listrik yang dipakai bersubsidi atau non-subsidi dengan melihat kode yang ada di struk pembayaran listrik. Tapi kalau misal untuk daya 900, pelanggan mendapatkan token 50%, jadi hanya 75.000, seperti itu. Jadi dihitung dari 3 bulan pemakaian terakhir dan tertinggi. Kalau Balangan sendiri pelanggannya sudah ada datanya, Bu? Kalau data pelanggan daya 450 dan 900 kami memiliki, tapi untuk di rekening bulan April ini berapa diskonnya dan berapa pelanggan yang mendapatkan diskon kami masih menunggu dari PLN pusat karena penghitungannya belum selesai, Bapak. Seperti itu. Kalau perkiraan Ragil Catur mengatakan pelanggan pengguna listrik di Kabupaten Balangan sendiri berjumlah sebanyak 32.000 pelanggan. Dan untuk keringanan tersebut diberikan kepada sekitar 15.000 pelanggan. Soal isu biarpet di masyarakat akibat keringanan pembayaran listrik ini, Ragil Catur dengan tegas membantahnya. Dia mengatakan, ada atau tidak ada kebijakan ini, PLN ULP Paringin selalu maksimal dalam memberikan layanan jaringan listrik. Kalau ada pemadaman yang direncanakan, maka jadwal akan diberikan sehari sebelumnya. Sedangkan jika ada padam di luar jadwal, itu akibat faktor alam seperti gangguan binatang, pohon, atau cuaca ekstrim. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan sistem ataupun kesiapan PLN dalam menjaga kehandalan listrik. Terakhir, Ragil Catur mengatakan, kendala yang dihadapi saat penyaluran listrik gratis ini adalah website dan WhatsApp PLN servernya sering down karena diakses seluruh Indonesia. Sementara, untuk kendala lokal adalah adanya pelanggan yang tidak bisa mengakses internet atau WhatsApp karena tidak ada jaringan di daerahnya. Namun, ia berjanji akan mengatasi kendala lokal itu secepatnya. Untuk mendapatkan keringanan pembayaran listrik, masyarakat bisa melakukan dengan beberapa cara, yakni melalui website pln.co.id, aplikasi PLN Mobile dan WhatsApp ke nomor 081 221 23 123. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wow.